Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Afifah Nabila Fitri. Aku dari NIM 0559715161 dan dari Prodi Ilmu Hukum. Jadi tujuan aku membuat video ini karena adanya tugas dari matkul Pancasila dan bertema pelajaran sejarah Pancasila bagi generasi muda nih teman-teman. Dan aku akan berfokus untuk menceritakan sejarah lahirnya Pancasila secara konkret dari BPUPKI, Piagam Jakarta hingga PPKI. Jadi untuk awalnya nih teman-teman harus tahu dulu Pancasila itu apa sih? Jadi Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, Panca dan Sila. Panca artinya 5 dan Sila artinya dasar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Pancasila adalah 5 prinsip utama yang menjadi fondasi dalam bangsa Indonesia untuk berkehidupan bernegara. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang BPUPKI. Apa sih itu BPUPKI? Jadi BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 karena pada saat itu Jepang mengalami kekalahan Perang Dunia Kedua. Tujuan dibentuknya BPUPKI ini sendiri adalah untuk merumuskan dasar negara induk bangsa Indonesia setelah kemerdekaan nanti teman-teman. Jadi BPUPKI itu rapat pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 terdapat banyak sekali tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Dan 3 pilar tokoh terkenalnya ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Jadi setelah adanya usulan dari para tokoh nih teman-teman, panitia BPUPKI membentuk panitia 9 yang beranggotakan 9 orang. Setelah adanya diskusi dari panitia 9 ini, panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang dihasilkan pada tanggal 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan awalan dari Pancasila. Dan berikut rumusan awalannya. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945 ada perubahan nih teman-teman dari sila pertama yang tadinya ada kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melakukan perdebatan yang sangat panjang, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia akhirnya mensahkan Pancasila ini teman-teman dengan sila-sila sebagai berikut. Untuk nilai Pancasila yang memang relevan dari prinsip ini aku rasa ada di nilai Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dari proses lahirnya Pancasila ini membutuhkan waktu yang sangat panjang teman-teman dan sekaligus rumit yang dimana menyatukan berbagai pendapat, menyatukan berbagai aspirasi itu seperti yang kita tahu itu cukup sulit ya. Namun di sini para panitia, para anggota itu menggunakan cara musyawarah untuk mencapai suatu tujuan. Tidak hanya itu, aku juga salut sama mereka semua karena mereka berhasil menurunkan egonya masing-masing nih teman-teman dan tidak memaksakan pendapat mereka untuk diterima. Dan mereka juga berfokus kepada satu tujuan teman-teman, yaitu untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Jadi nilai apa saja sih yang relevan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita yang sekarang? Yang pertama tentunya kita bisa menggunakan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan atau suatu tujuan. Apabila kita nantinya menemukan konflik dalam organisasi atau dalam perkumpulan, kita bisa menggunakan musyawarah. Kita bisa duduk bersama, kita bisa menyampaikan pendapat kita. Namun di salah satu sisi juga kita harus lapang dada tentunya jika nanti pendapat kita memang tidak diterima, dan juga kita tidak boleh memaksakan pendapat kita ke orang lain teman. Dari peristiwa di atas teman-teman, aku menyoroti ada salah satu kunci penting di sini. Apabila kita ingin bermusyawarah, maka kita tentukan terlebih dahulu apa saja sih hal-hal yang memang akan kita tuju dalam musyawarah ini. Misalnya tadi kan dari BPUPKI, dari Piagam Jakarta, dari PPKI, dari Panitia 9 itu semua ini memiliki satu tujuan teman-teman, yaitu untuk merumuskan dasar negara. Jadi alangkah baiknya sebelum kita bermusyawarah, kita tentukan terlebih dahulu apa sih yang menjadi tujuan kita dalam musyawarah ini. Jangan sampai visi